Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi, Bapak Afriade Fautama MKOM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasid Iskandar Prayogi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi untuk memenuhi tugas proyek UTS kali ini. Dan di sini kami akan membahas tentang algoritma penjadwalan CPU. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8 yang beranggotakan Aji Aryan Surya Putra, Gerard Dustin Albert, dan saya sendiri Rasid Iskandar Prayogi. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya ada detail yang mengenai perintah dan soal yang akan dibahas di presentasi kali ini. Presentasi ini berfokus pada penjelasan mengenai program penjadwalan CPU, di mana di sini akan membahas FCFS atau first come first served, yang kedua ada SJF atau short job first. Nah, SJF ini terbagi menjadi dua, ada SJF non preemptive dan SJF preemptive. Oke, yang ketiga ada priority scheduling, terbagi menjadi dua juga, ada non preemptive dan preemptive. Yang keempat itu ada round robin. Round robin ini juga terbagi menjadi dua, ada round robin biasa dan round robin preemptive. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat satu soal penjadwalan CPU dan tetapkan ke semua metode algoritma di atas, asumsikan sendiri nilai prioritas dan time quantum sesuai dengan kebutuhan algoritma. Nah, di kiri ini adalah contoh studi kasus yang sudah kelompok kami buat dengan arrival time dan burst time yang sudah ditentukan sendiri, dan juga di sini kita mengeksekusi 6 proses, di mana P1 ini dengan arrival time-nya 0, burst time-nya 8, P2 AT-nya 2, BT-nya 10, dan P3 AT-nya 4, BT-nya 6, P4 AT-nya 6, BT-nya 7, P5 AT-nya 8, BT-nya 4, dan yang terakhir adalah proses ke-6 atau P6 dengan arrival time-nya 10 dan burst time-nya 9. Selanjutnya di sini pada materi pemaparan yang pertama akan membahas tentang FCFS atau first come first served, di mana proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah bersepanjang atau pendek. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah Gantt chart pada FCFS. Jadi, pada detik ke-0 ada yang datang nih, yaitu P1 dengan burst time-nya itu adalah 8. Jadi P1 ini bakalan jalan sebanyak 8 kali. Pada detik ke-1, detik kedua ada P2 yang datang nih. P2 datang di mana prosesnya adalah 10. Jadi P2 ini tidak akan dieksekusi karena P1 tadi kan P1 kan udah pertama nih ya. Jadi karena kita menggunakan FCFS di mana proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah bersepanjang atau pendek. Jadi P1 akan diproses atau dieksekusi selama burst time-nya belum habis, maka P1 bakal jalan terus. Jadi jika ada yang masuk atau proses yang masuk, jadi bakal diabaikan. Oke, selanjutnya pada detik ketiga, detik keempat ada P3 masuk. P3 masuk dengan burst time-nya yaitu adalah 6. Burst time-nya yaitu adalah 6. Nah, selanjutnya pada detik kelima, detik ke-6 P4 masuk, burst time-nya itu adalah 7. Jadi 3 ini diabaikan nih. Nah, pada detik ke-7, detik ke-8, P1 selesai. Karena sudah jalan sebanyak 8 kali. P1 selesai. Selanjutnya yang akan diproses adalah P2. Kenapa P2? Karena P2 tadi sudah ngantri terlebih dahulu ya, atau ngantri yang pertama ya, bisa dibilang gitu ya. Nah, selanjutnya P2 akan dieksekusi, yang ngantri ada P3, P4, dan P5. Nah, P2 ini jalan nih pada detik ke-9, detik ke-10 ada sebuah proses yang datang di mana adalah P6. P6 ini burst time-nya itu adalah 9. Nah, maka bakal diabaikan lagi nih P6 nih. Nah, selanjutnya P2 jalan lagi pada detik ke-11. Pada detik ke-11 sampai detik ke-18 P2 selesai karena sudah jalan sebanyak 10 kali. P2 selesai, selanjutnya yaitu adalah yang akan dieksekusi adalah P3 karena P3 tadi ngantri duluan. Nah, selanjutnya P3 dieksekusi, yang ngantri ada P4, P5, dan P6.
Nah, P3 ini kan base time kan ada 6 ya. Berarti P3 ini jalan sebanyak 6 kali. Pada detik ke-19 sampai detik ke-24, P3 selesai karena sudah jalan sebanyak 6 kali. Selanjutnya yang akan dieksekusi adalah P4. Kenapa P4? Karena tadi P4 ngantri yang pertama nih, ngantri duluan lah bisa dibilang gitu ya. Nah, selanjutnya P4 dieksekusi, yang ngantri ada P5, sisa P5 dan P6. Nah, P4 dieksekusi, base time-nya itu adalah kan 7 ya, berarti mulai dari 25. Pada detik ke-25 sampai detik ke-31, P4 selesai, sisa P5 dan P6. Jadi yang akan dieksekusi adalah P5 karena P5 ngantri duluan tadi ya. Berarti P5 base time-nya 4, P5 base time-nya 4. Berarti P5 jalan sebanyak 4 kali pada detik ke-31, 32, 33, 34, 35. Berarti P5 selesai. P5 selesai. Yang sisa prosesnya tinggal P6. Jadi P6 yang akan dieksekusi. P6 ini base time-nya yaitu adalah 9. Jadi mulai dari detik ke-36 sampai pada detik ke-36 sampai detik ke-44, P6 selesai karena sudah jalan sebanyak 9 kali. Oke, selanjutnya yaitu adalah menentukan waktu tunggunya. Jadi pada P1 ini tadi karena P1 di sini 0 langsung selesai, jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya P2. P2 tadi ini kan 8 dikurang 2. Nah, 8 ini dapat dari mana nih P2 nih? P2 tadi kan eksekusinya pada detik ke-8 ya. Jadi 8, nah datangnya dia pada detik kedua. Datang detik kedua, jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, P3 ini adalah 18 dikurang 4 sama dengan 14, P4 24 dikurang 6 sama dengan 18, P5 31 dikurang 8 sama dengan 23, P6 35 sama dengan 10, P6 35 dikurang 10 sama dengan 25. Nah, kenapa tadi ini yang sudah saya jelaskan ya? Jadi, saya akan menjelaskan satu saja yang ini ya. Jadi, kenapa P6 yang 35? Jadi kan tadi kan P6 kan dieksekusinya pada detik ke-35 ya. Berarti di sini 35 masuk taruh sini. Nah, dikurang 10. 10 dari mana? 10 itu dapat dari sini. Pada detik ke-10 kan P6 datang. Berarti P6 35 dikurang 10 sama dengan 25. Nah, selanjutnya hasil yang udah kita kurangin tadi ditambah-tambah nih, dijumlahin. Jadi jumlahnya untuk menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT. Jadi jumlah total semuanya adalah 36. 36 dibagi 6. Nah, 6 ini dari mana? 6 ini karena kita prosesnya ada 6, berarti kita bagi 6. Berarti sama dengan 14,3 satuan waktu. Oke, selanjutnya yaitu adalah short job first atau SJF, non-preemptive. Non preemptive. Jadi, jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time atau BT yang kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke Gantt pada SJF non preemptive. Jadi, pada detik ke-0 ada yang datang nih P1, burst time-nya P1 yaitu adalah 8. Jadi, P1 ini jalan nih pada detik ke-1, detik kedua ada yang datang lagi P2 burst time-nya 10. P2 burst time 10. Nah, kita jalan lagi nih pada detik ketiga, detik keempat. Ada burst time lagi nih. Ada yang datang lagi nih, arrival time-nya 4, yaitu adalah P3 dengan burst time-nya itu adalah 6. Selanjutnya jalan lagi nih. Pada detik kelima, detik keenam ada P4. P4 burst time-nya 7, burst time-nya 7. Selanjutnya jalan lagi nih. Pada detik ke-7, detik ke-8 P1 selesai. P1 selesai, terus pada detik ke-8 kan ada P5 ya, P5 datang dengan arrival time 8 ya. Terus base time-nya itu adalah 4. Jadi di sini pada detik ke-8 itu ada P5, P4, P3 dan P2. Nah, karena kita menggunakan SJF non preemptive, jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time atau BT yang kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Jadi jika di sininya barengan gitu ya, bisa barengan gitu. Nah, kita yang akan dieksekusi adalah yang burst time-nya paling kecil nih. Di mana di sini yang paling kecil yaitu adalah P5. Jadi P5 langsung dieksekusi nih. P5 dieksekusi pada detik ke-9, detik ke-10
ada yang datang lagi nih P6 dengan bastemnya 9. Jadi pada detik ke-11, detik ke-12, P5 selesai karena udah jalan 4 kali. P5 selesai. Pada detik ke-12 ini ada P6 dengan barstem 9, P4 dengan barstem 7, P3 dengan barstem 6, P2 dengan barstem 10. Jadi di sini mana nih yang paling kecil? Yang paling kecil ada P3 dengan barstemnya yaitu adalah 6. Jadi P3 akan dieksekusi. P3 dieksekusi pada detik ke-13, detik ke-12, detik ke-14 sampai detik ke-18. P3 selesai karena P3 udah jalan 6 kali. P3 jalan 5 kali, berarti pada detik ke-18 ini ada P6, bastemnya 9, P4, bastemnya 7, P2, bastemnya 10. Jadi di sini mana yang paling kecil nih kita lihat nih. Yang paling kecil di sini ada P4. P4 dengan bastemnya yaitu 7. P4 bastemnya 7 berarti kan yang paling kecil. Paling kecil berarti yang akan dieksekusi pertama. Jadi yang nunggu ada P6 dan P2. Selanjutnya, karena bastemnya 7 berarti P4 jalan 7 kali. Pada detik ke-19 sampai detik ke-25 P4 selesai. P4 selesai berarti di detik 25 ini ada P6 dan P2. Kita bandingin lagi nih, mana yang paling terkecil? Yang terkecil adalah P6 dengan bastemnya 9. Jadi P6 yang akan dieksekusi. Nah, sisa yang nunggu adalah P2. Jadi P6 ini jalan 9 kali. Pada detik ke-26 sampai detik ke-34 P6 selesai, P6 selesai. Jadi sisa P2, P2 bastemnya 10. Jadi langsung aja kita eksekusi karena sisa P2 doang ya. Jadi pada detik ke-34, 35 sampai detik ke-44 P2 selesai karena sudah jalan 10 kali. Oke, selanjutnya kita hitung waktu tunggunya. Yaitu adalah P1 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, P2 34 dikurang 2 sama dengan 32, P3 12 dikurang 4 sama dengan 8, P4 18 kurang 6 sama dengan 12, P5 sama dengan 8 dikurang 8 sama dengan 0, P6 sama dengan 25 dikurang 10 sama dengan 15. Jadi saya akan menjelaskan pada P2 ini ya, P2 ini. Tadi kan P2 kan dieksekusinya pada detik ke-34 ya, berarti P2 taruh yang 34-nya berarti taruh sini. Nah, tadi kan karena P2 datangnya pada detik kedua, jadi 34 dikurang 2, berarti sama dengan 32. Nah, kita jumlahin semua nih, totalnya ada berapa? Udah ditambah-tambahin semua, jadi untuk menghitung rata-rata waktu tunggu, totalnya di sini adalah 67 dibagi 6. Nah, 6 ini dari mana? 6 itu dari dari proses, karena proses kita ada 6, jadi dibagi 6. 67 dibagi 6 sama dengan 11,1 satuan waktu. Oke, next. Selanjutnya di sini adalah SJF preemptif. Di mana jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan X ready Q atau RQ. Nah, masuk ke Gantt chart SJF preemptif. Selanjutnya pada detik ke-0, ada proses yang datang yaitu adalah P1 dengan bastemnya yaitu adalah 8. Bastemnya 8, jadi P1 jalan 8 kali nih. Pada detik ke-1, detik kedua ada P2, bastemnya 10. Nah, kita bandingin nih. Kita bandingin P1 sama P2, kecilan mana bastemnya? Nah, tadi kan P1 kan udah jalan 2 kali ya. Pada detik ke-1, detik kedua jalan 2 kali. Berarti P1 sisa 6. Berarti yang paling kecil di sini adalah P1. Jadi P1 tetap jalan terus karena dia paling kecil. Karena kita menggunakan SJF preemptif, jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang, di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dulu dan sisa proses tadi dikembalikan X ready Q atau RQ. Jadi P1 tetap jalan karena bastemnya lebih kecil dari P2. P1 jalan lagi nih pada detik ketiga, detik keempat ada proses yang datang yaitu adalah P3, bastemnya itu adalah 6. Dibandingin lagi nih P1 sama P3, gedean mana? Kecilan mana? Kecilan P1 karena bastemnya 3, sisa 3. Kenapa sisa 3 tadi 6? Jadi P1 kan tadi kan jalan 2 kali. Berarti pada detik ketiga, detik keempat, berarti P1 sisa 3.
karena udah jalan 2 kali. Jadi selanjutnya P1 jalan lagi nih, dieksekusi lagi terus. Karena tidak memenuhi kriteria, jadi P1 jalan terus. Pada detik ke-5, detik ke-6 ada P4 datang. P4 datang, Bastemnya 7. Bandingin lagi nih sama P1. P1 kan tadi kan Bastemnya sisa 1 ya, karena udah jalan 2 kali. Berarti P1 ini tetap jalan lagi. Berarti P4 ngantri dulu nih. Pada detik ke-7, detik ke-8, P1 selesai karena sudah jalan 8 kali. Karena sudah jalan 8 kali, berarti pada detik ke-8 ini ada yang datang nih. Rival time-nya kan 8 nih, P5. Berarti P5 datang, bus time-nya 4. Berarti pada detik ke-8 ini ada P5, P4, P3, dan P2. Jadi di sini yang akan dieksekusi adalah P5 dengan bus time 4. Kenapa P5? Jadi karena P5 kan paling kecil nih bus time-nya. Berarti dieksekusi dong. Berarti P5 dieksekusi, P5 jalan sebanyak 4 kali, pada detik ke-9, detik ke-10, ada P6 datang. P6 datang dengan bus time-nya itu adalah 9. Bus time-nya 9, kita bandingin lagi nih sama P5, kecilan mana antara P6 dan P5. P6 kan bus time-nya 9, nah P5 ini bus time-nya sisa 2, maaf ini salah ya, bukan 4 ya. Ini salah ngetik, harusnya tuh 2 ya, karena P5 udah jalan 2 kali. Pada detik ke-9, detik ke-10, P5 sisa 2. P5 sisa 2 berarti kecilan P5 dong daripada P6, berarti P5 tetap jalan terus. Pada detik ke-11, detik ke-12, P5 selesai karena P5 sudah jalan sebanyak 4 kali. Nah, di detik 12 ini ada P6, P4, P3, dan P2. Jadi P6 ini kan bus time 9, P4 bus time 7, P3 bus time 6, P2 bus time 10. Jadi mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah P3. P3 bus time P3 bus time 6. Jadi yang akan dieksekusi adalah P3. Yang antri adalah P6, P4, dan P2. Jadi P3 dieksekusi jalan sebanyak 6 kali. Pada detik ke-13 sampai detik ke-18, P3 itu selesai karena sudah jalan sebanyak 6 kali. Jalan sebanyak 6 kali. Selanjutnya pada detik ke-18 ini ada P6, sisa P6, P4, dan P2. Pada P6 ini kan bus time-nya 9, P4 bus time-nya 7, P2 bus time-nya 10. Jadi yang akan dieksekusi yang paling kecil adalah P4. P4 bus time-nya 7. Jadi P4 jalan sebanyak 7 kali. Pada detik ke-19 sampai detik ke-25, P4 selesai. P4 selesai. Pada detik ke-25 ini ada P6 dengan bus time 9 dan P2 dengan bus time 10. Dibandingin lagi nih, mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah P6. P6 bus time 9. P6 bus time 9 berarti P6 akan dieksekusi dan P2 sisanya nunggu. P6 berarti jalan 9 kali. Berarti pada detik ke-25, 26 sampai ke-34 P6 ini selesai karena sudah jalan sebanyak 9 kali. Nah, selanjutnya kan sisa P2 ya. P2 kan bus time kan 10 ya. P2 bus time 10 berarti karena sisa dia doang berarti otomatis bakal dieksekusi. Pada detik ke-35 sampai detik ke-44 P2 selesai karena P2 sudah jalan sebanyak 10 kali karena bus time 10. P2 selesai. Selanjutnya kita akan menentukan waktu tunggunya. Di mana P1 0 sama dengan 0, P2 34 dikurang 1 sama dengan 32, P3 12 dikurang 4 sama dengan 8, P4 18 dikurang 6 sama dengan 12, P5 8 dikurang 8 sama dengan 0, P6 23 dikurang 10 sama dengan 15. Jadi ini sebenarnya sama sama yang tadi ya. 34 ini dapat dari mana, 32 ini dapat dari mana. Jadi 34 ini tadi kan P2 kan dieksekusinya pada detik ke-34 ya. Berarti di sini 34. Jadi kan tadi kan P2 kan datangnya pada detik kedua berarti 34 dikurang 2 sama dengan 32. Sebenarnya sama main tadi ya. Sama aja sih sebenarnya begitu logikanya. Jadi untuk menentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT, jadi semuanya ini dijumlahkan atau ditambahkan. Jadi totalnya adalah 67. 67 dibagi 6. 6 ini dari mana? 6 ini dari proses yang ini. Karena kita proses ada 6. Proses ada 6 berarti dibagi 6. Berarti 67 dibagi 6 sama dengan 11,1 satuan waktu. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Haji. Kepada Saudara Haji dipersilakan.
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Yogi atas kesempatan yang diberikan. Nah, perkenankanlah saya untuk menjelaskan pemaparan materi selanjutnya yaitu priority scheduling. Priority scheduling adalah suatu algoritma pengatur antrian yang mengurutkan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Proses dengan prioritas tertinggi akan memiliki kesempatan untuk dieksekusi terlebih dahulu. Jadi misal ada tadi kan ada proses 1 sampai proses 6 ya. Jadi misal proses 1 dengan prioritas 1 dan juga proses 2 dengan prioritas 2, maka yang akan dikerjakan dahulu adalah P1 karena dia memiliki prioritas pertama tuh, prioritas paling tinggi akan dieksekusi dahulu, baru P2 dieksekusi. Oke, next. Jadi untuk priority scheduling ini ya seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama non preemptive dan juga preemptive. Priority scheduling non preemptive yang pertama yaitu atur proses berdasarkan prioritasnya. Yang kedua, eksekusi proses dengan prioritas tertinggi. Ketiga, jika proses selesai, maka lanjutkan ke proses berikutnya. Dan yang terakhir, jika proses belum selesai, maka tunggu hingga proses selesai. Kemudian yang preemptif, yang pertama atur proses berdasarkan prioritasnya. Yang kedua, eksekusi proses dengan prioritas tertinggi. Ketiga, jika proses dengan prioritas lebih rendah tiba di sistem operasi, maka proses dengan prioritas lebih rendah dapat menyela proses dengan prioritas lebih tinggi. Yang terakhir, jika prioritas sama, maka pilih yang berstamnya paling kecil. Nah, untuk contoh ya, misal ada P1 dengan prioritas 1 dan juga P1 prioritas 1 dan juga P2 prioritas 2, P3 prioritas 1 dan P4 prioritas 2. Nah, jika misal yang non preemptif ini jika setelah diurutkan prioritasnya, maka yang datang duluan itu dikerjakan sampai selesai baru lanjut ke yang datang terakhir. Jadi mirip seperti first come first serve lah. Jadi misal ada P1 dan P3 nih, sama-sama prioritas 1 nih. Maka yang didahulukan adalah P1 dulu. P1 tunggu selesai, baru P3 dikerjakan. Sedangkan yang preemptive ini, misal ya ada P1 dengan burst time 5 dan juga P3 dengan burst time 4. Kan yang dikerjakan pertama pasti P1 ya karena P1 datang duluan. Kemudian P3 datang dengan burst time lebih kecil nih. Maka yang dikerjakan adalah P3. Kenapa? Karena burst time-nya lebih kecil. Yang didahulukan jika prioritasnya sama kan prioritasnya sama-sama satu tuh. Maka yang dikerjakan yaitu yang burst time-nya paling kecil. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama yaitu priority scheduling preemptive. Nah, yang seperti yang dijelaskan, preemptive ini dihitung jika prioritasnya sama, burst time-nya yang paling kecil didahulukan ya. Pada detik ke-0, P1 masuk dengan burst time 8, prioritas pertama, itu yang di dalam kurung prioritas ya, yang di luar kurung itu waktu burst time-nya, sisa burst time-nya. Kemudian pada detik kedua, P2 dengan burst time 10 dan priority 2 masuk, P1 masih berjalan karena dia masih prioritas pertama ya. Nah, pada detik keempat nih, P3 prioritasnya sama-sama satu nih. Tapi karena dia berstanya 6, maka dia kalah sama P1 yang berstanya 4. Seperti yang dijelaskan tadi, berstanya kan yang paling kecil yang didahulukannya. Maka P1 ini tetap berjalan karena P3 berstanya lebih besar. Kemudian P2 masih ada P2 juga dengan berstanya 10 dan priority 2 yang masih menunggu. Kemudian P4 pada detik ke-6 P4 masuk dengan berstime 7 dan priority 2 masih belum bisa menggeser P1 tampaknya. Kemudian pada detik ke-8 nih, detik ke-8 ini P1 berakhir. Kemudian yang akan yang akan dieksekusi yang mana nih? Yang P3 karena P3 memiliki prioritas 1. Berstamnya 6 ya. Kemudian pada detik ke-10 P6 datang. P3 masih berjalan karena dia prioritasnya paling tinggi masih. Nah, pada detik ke-14 nih, P4 berjalan. Kenapa P4 berjalan pada P2 duluan? Karena P4 berstanya lebih kecil. Dapat dilihat itu berstanya 7, sedangkan P2 berstanya 10. Maka yang dijalankan duluan yaitu P4 dulu. Nah, P4 ini terus berjalan terus sampai detik ke-21, lanjut ke P2. P2 sepertinya kalian udah tahu juga ya kenapa P2. P2 ini karena prioritasnya 2, yang paling tinggi lah di antara 2, 3, dan 4. Maka ini berjalan sampai 10 detik, sampai detik ke-31. Nah, P5 jalan tuh. Maaf ya, itu salah ketik itu sebenarnya. Harusnya P5 itu 3 prioritasnya dan P6 itu 4. Nah, sampai detik
ke 35, P6 yang dari tadi menunggu. Nah, itu baru jalan tuh sampai detik ke 44. Aman juga akhirnya. Nah, kemudian ada waktu tunggunya. P1 ini kan datang langsung dikerjakan ya, tanpa menunggu-menunggu, tanpa di sela-sela juga. Jadi 0 dikurangi 0, waktu tunggunya langsung 0. Tidak menunggu, langsung jalan. Nah, kemudian P2 ini dia datang di detik kedua, tapi baru berjalan di detik 21. Makanya waktu tunggunya 21 min 2, 19. Kemudian P3 ini datang di detik keempat, baru berjalan di detik ke-8. Dia jalan kedua kalau nggak salah. Uh, Maka waktu tunggunya yaitu 4 detik. P4 dia datang di detik ke-6 dan berjalan di detik ke-14. Maka waktu tunggunya 8. Kemudian P5 datang di detik ke-8 dan berjalan di detik 31, maka waktu tunggunya 23. Dan yang terakhir P6, dia datang detik ke-10, kemudian baru berjalan di detik ke-35, yang artinya waktu tunggunya 25. Nah, ini untuk mencari waktu rata-rata waktu tunggu ini, kita tinggal jumlahkan tadi waktu tunggu ini dibagi jumlah prosesnya ada berapa. Jadi setelah dijumlahkan hasilnya kan 79 dibagi 6 tuh, rata-rata waktunya adalah 13,2 detik. Nah, kemudian ada priority scheduling non preemptive. Yang perlu diingat, yang saya jelaskan tadi, preemptive adalah jika ada prioritasnya sama, maka yang datang duluan itu dikerjakan duluan. Mirip first come first serve. Oke, seperti yang tadi ya, di detik 0 P1 datang, yang first time 8 dan prioritas 1. Kemudian P2, karena prioritasnya 2, maka P1 tetap berjalan. Kemudian detik keempat P3 datang, uh, karena P1 datang duluan, tetap dikerjakan P1, P3-nya tetap nunggu sama P2, kemudian detik ke-6 P4 datang, tetap nunggu karena P1 belum selesai. Nah, detik ke-8 nih, detik ke-8 kan P1 selesai nih. Kemudian yang dikerjakan P3, karena P3 prioritas 1 tuh, dikerjakan duluan. Detik ke-10 datang P6, masih P3 yang bekerja. Kemudian nah, detik ke-14 nih, detik ke-14 kalau yang tadi kan P4 duluan karena burst time-nya lebih kecil ya, 7 detik. Nah, kalau P2, kalau yang non preemptive ini, P2-nya dikerjakan dulu. Kenapa? Karena dia datang duluan. Walaupun burst time-nya lebih besar ya, dia burst time-nya kan 10. Nah, itu berjalan terus sampai detik ke 24. Di 24 P4 yang bekerja, P4 yang bekerja. Karena walaupun gitu dia prioritinya tetap nomor 2. P5 sama P6 nunggu lagi. Nah, sampai detik ke-31 tuh. Detik ke-31 P5 datang, P5 dieksekusi, P6 nunggu, dan yang terakhir P6 nunggu, P6 dieksekusi sampai detik ke-44. Nah, kemudian seperti tadi ya, kita ngitung waktu tunggu lagi. P1 kan nggak ada waktu tunggunya tuh. Dia datang langsung dieksekusi juga, tidak ada kayak jeda-jeda gitulah, nggak ada. Jadi 0 kurangi 0, 0. P2, dia datang detik kedua dan dieksekusi detik ke-14. Dia dieksekusi ketiga tuh. Maka waktu tunggunya 14 min 2 sama dengan 12. P3, dia datang detik keempat dan dieksekusi detik ke-8. Maka waktu tunggunya yaitu 4 detik. Kemudian P4, dia datang detik ke-6 dan dieksekusi detik ke-24. Maka waktu tunggunya itu sekitar 18 detik. Kemudian P5 datang detik ke-8 dan dieksekusi detik ke-31. Maka waktu tunggunya 23 detik. Kemudian P6 dia datang pada detik 10 dan dieksekusi pada detik ke-35. Maka waktu tunggunya adalah 25 detik. Kemudian rata-rata waktu tunggunya atau AWT itu total semua tadi ya seperti tadi lah. 82 ini 82 dibagi jumlah proses yaitu 6. Hasilnya 13,7 detik. Nah, oke, untuk penjelasan materi selanjutnya ya akan diserahkan kepada teman saya yaitu Gerald. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Aji yang telah memaparkan materi sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut dan izinkan saya untuk melanjutkan materi pada hari ini ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi round robin non-printing.
Nah, pada algoritma ini, rules-nya adalah proses dilakukan berdasarkan time quantum, yang mana si proses ini akan berpaku kepada si time quantumnya itu sendiri, teman-teman. Nah, terus setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Jadi, seperti yang tadi saya jelaskan juga, kalau misalnya proses itu hanya akan berjalan berdasarkan waktu kuantum yang telah ditentukan atau yang sudah ditentukan. Nah, juga lanjut rules berikutnya adalah proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Jadi nih, misalnya time kuantumnya itu atau waktu kuantumnya itu 3. Jadi ya proses berjalan 3, baru nanti dia memproses yang lainnya gitu. Nah, terus yang rules terakhir adalah proses round robin non-preemptive digunakan jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Begitu kurang lebih rules singkatnya ya, secara garis besarnya sih seperti itu. Nah, lanjut aja kita ke praktek dan contohnya ya teman-teman, dari penggunaan algoritma pemrosesan CPU menggunakan algoritma round robin. Next. Oke. Takutnya nggak kelihatan. Nah, bagian sini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah Gantt chart-nya nih, yang garis-garis ini nih. Nah, selanjutnya, ini proses nih, proses kalau misalkan teman-teman lihat di layar bagian kiri itu ada 0. Nah, ini adalah ceritanya adalah timestamp ke 0. Jadi ini 0 ms. Nah, ini menggunakan tadi ya algoritma round robin non-preemptive. Proses kita ini memiliki 6 proses. Dengan arrival time-nya semua sama-sama 0. Yang mana kalau misalkan semua arrival time-nya dari semua proses ini sama, ya berarti ini adalah round robin non-preemptive gitu. Maksudnya kayak si proses ini bisa menggunakan algoritma round robin non-preemptive gitu. Nah, sedangkan di masing-masing proses itu memiliki burst time yang beda-beda ya, teman-teman. Nah, cara pengeksekusian di Gantt chart-nya ini bagaimana sih? Dan nanti pada akhirnya kita akan carikan proses waktu tunggu setiap si prosesnya dan average waiting time-nya itu berapa gitu. Langsung aja ya. Pertama-tama nih, udah pasti dari 0 dulu kan. Gantt chart itu mulai dari 0, 0 ms, 0 millisecond. Nah, di next. Nah, pertama kali yang masuk itu udah pasti proses 1, yang mana itu kan ya P1 proses pertama gitu loh. Walaupun arrival time-nya semuanya sama-sama 0, sebenarnya ini masuk itu barengan ya teman-teman ya, cuma kayak biar biar gampang aja gitu. Jadi masuk barengan nih mereka tapi dia dijajarinnya itu dari yang P1 dulu gitu. Langsung nih masuk P1, P2, P3, P4, P5, P6 dengan burst time-nya masing-masing yang beda-beda. Yang ini P1-nya 8, P2-nya 10, P3-nya 6, P7-nya P4-nya 7, P5-nya 4, P6-nya 9 sesuai dengan tabel ini ya, teman-teman. Nah, lanjut. Apa dulu yang proses? Ya jelas, P1 dulu dengan burst time 8. Kenapa? Karena dia yang pertama kali proses datang tuh si P1 dulu ini. Gitu. Next nih ya. Oke, nih P1 ini yang kotak ini artinya menunjukkan siapa sih yang jalan gitu ya. Oke, next. Nah, jalan nih. Kalau time quantum yang kita gunakan kan 3 ya. Berarti P1-nya ini berjalan 3 milisecond. 1, 2, 3. Muncul P1, P1 dia jadi paling bawah. Karena apa? Karena kita menggunakan algoritma round robin. Nah, jadi algoritma round robin ini adalah ketika P1 ini di belakang, yang pertama kali P1 ini jalan, di jalan berikutnya, si P1 ini dia jadi ngantri di paling belakang. Jadi dia tukar posisi gitu loh. Sedangkan yang bawahnya ini naik gitu. Jadi yang paling atas itu turun ke paling belakang, ke paling bawah maksudnya. Nah, yang kedua dari atas itu dia naik gitu. Jadi simple aja sih sebenarnya round robin tuh gitu aja. Dan menggunakan rules tersebut itu memproses proses terus sampai semua proses itu selesai. Begitu. Kita lanjut ya pemrosesan berikutnya. Nah, tadi kan P1 ini burst-time 8 ya. Di jalan sekali ini 3 milisecond. Yang mana
si P1 ini jadinya turun dong. Nah, P8 dikurang maksudnya P1 dengan burst time 8 dikurang 3 sesuai dengan time quantum itu berarti hasilnya jadi 5 dong. Nah, makanya ini di step berikutnya ini dia pindah ke bawah, ke paling bawah, dan juga burst time-nya dikurang 3. Begitu, sesuai dengan penjelasan ya, teman-teman. Kita lanjut nih ke step berikutnya. Set, P2 dong yang jalan, karena P2 paling atas nih, dan udah ada, ini kan udah saya bedain nih, yang jalan ini yang warna hijau. Jalan dari apa ya ini ya namanya ya, gain chart. Gain chart yang 3 milisecond ke 6 milisecond. Dia jalan, yang mana berarti sekarang yang diproses adalah P3 dengan burst time 6. Ke bawahnya itu adalah yang ngantrinya gitu loh. Yang mana itu adalah berarti P3, P4, P5, P6, P1, P2. Nah, betul kan? Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat bahwa P2 dari yang tadi burst time-nya 10 sekarang jadi 7. Kenapa bisa jadi 7? Karena tadi time quantumnya 3. Berarti 10 dikurang 3 adalah 7. Gitu, teman-teman. Jadi prosesnya itu memakan 3 milisecond. Kenapa 3? Ya, karena tadi time quantumnya 3. 3 itu 3 apa sih? 3 milisecond. Gitu. Ini sebenarnya pemrosesannya sampai akhir akan hanya mengikuti time quantum aja. Jadi nggak akan ribet-ribet kok. Nah, selanjutnya P3 dong yang jalan karena P3 yang berwarna hijau ini. Nah, otomatis ketika P3 yang jalan, P3 ini bakal ke paling bawah. Yang naik apa? Jelas, yang naik adalah P4 gitu. Yang antri siapa aja? Jelas, P5, P6, P1, P2, dan P3 terakhir. Dan karena yang tadi P3 itu burst time-nya adalah 6, dan time quantumnya adalah 3, otomatis pemrosesannya itu kan memakan 3 milisecond ya. Berarti 6 dikurang 3, hasilnya 3. Maka dari itu, P3 sisa burst time-nya adalah 3 gitu teman-teman. Nah, udah gini nih, otomatis P4 dong yang jalan. P4 dong. Nah, tuh. Jalan ke gencar berapa ms sih? Jalan ke udah berarti 9 ditambah 3. Yang mana hasilnya? 12. Betul? Betul. Terus pemrosesan apa yang akan diproses pada kali ini? Ya jelas, P5. Kenapa P5? Karena P5 di bawahnya P4 gitu. Di bawahnya P5 bakal ada apa sih? Ya jelas, yang nunggunya sesuai dengan barisan sebelumnya adalah P6, P1, P2, P3, P4. Nah, kenapa P4 itu burst time-nya 4? Ya karena tadi 7 dikurang 3, 3 itu adalah time quantumnya, hasilnya adalah 4. Begitu, teman-teman. Maka dari itu P4 sisa burst time-nya adalah 4. Itu di roll terus sampai selesai. Kita lanjut ya, supaya lebih clear lagi sampai selesai. Lanjut. Habis P5, seperti yang bisa kita lihat, di bawah P5 ini ada proses P6 yang lagi ngantri. Gitu. Berarti setelah P5, ini P5 jalan dulu nih. Set, ke time quantum berapa? 12 ditambah 3. Hasilnya adalah 15. Nah, 15 kan benar? 15. Terus proses apa yang akan di-query? Maksudnya, kok di-query sih? Di-play maksudnya. Yang akan diproses. Proses apa yang akan diproses? Adalah berarti P6. Betul. P6 burst time-nya berapa? Betul, 9. Yang akan waiting di bawahnya adalah berapa? Betul, P1, P2, P3, P4, dan P5. Kenapa P5-nya sisa 1? Ya karena tadi P5 burst time-nya itu sisa 4. Dikurang time quantum 3, hasilnya adalah 1. Gitu aja teman-teman, simple, santai-santai. Ini tuh Robin tuh gampang-gampang. Jadi nggak usah dibawa sulit. Nah, selanjutnya adalah 15
di Gantt chart 15 ini kan sekarang P6 nih yang proses. Jelas dong, karena kan P6 ini warnanya hijau ya. P6 jalan ke berapa sih? Ke jadi 18 milisecond. Betul kan? Karena 15 ditambah time quantum 3. Jadi apa ya? Simpelnya tuh time quantum ini kayak eh, jatah jalan sih. Kalau gampangnya tuh jatah jalan ya, jatah jalannya 3 kali doang. Jadi yang mana dari 15 ya tinggal ditambah 3 gitu loh. Tinggal ditambah si time quantumnya. Yang mana kita pakai time quantum 3, maka hasilnya 15 ditambah 3, hasilnya 18. 18. Nah, apa sih di 18 ini, siapa sih yang diproses? Ya jelas dong, karena di bawahnya P6 ini adalah P1, maka yang diproses sekarang adalah P1. Yang antri siapa aja? Ya jelas, P2, P3, P4, P5, dan terakhir P6. Gitu teman-teman. Nah, kita bahas lagi deh, kenapa nih P6-nya itu burst time-nya itu sisa 6. Kenapa yo? Nah, karena time quantum-nya adalah 3. P6 sebelumnya memiliki burst time 9. Dikurang time quantum sama dengan 3, hasilnya adalah 6. Betul. Maka dari itu, ketika selanjutnya, apa maksudnya di jalan selanjutnya, itu dia dikurang 3 gitu. Dan dia ngantri paling belakang, paling bawah gitu. Karena dia yang paling baru diproses. Selanjutnya, udah pasti dong, udah jelas. Yang jalan adalah P1 karena dia warna hijau. P1 dia jalan ke Gantt chart keberapa? Yang mana 18 ditambah 3, hasilnya 21. Kenapa 21? Karena dia tambah 3. Kenapa 3? Karena time quantumnya 3 gitu. Siapa yang diproses nih sekarang di time millisecond ke 21? Yaitu P2. Kenapa P2? Karena P2 ini tadinya di bawah P1. Betul. Yang antri siapa aja nih? Yang antri adalah P3, P4, P5, P6, dan terakhir adalah P1. Kenapa P1? Karena sebelumnya yang diproses adalah P1. P1 sebelumnya diproses dengan burst time 5. Dikurang 3 sama dengan hasilnya 2. Gitu. Lanjut. Ini belum ada contoh yang proses yang udah habis nih, makanya kita lanjut dulu. Lanjut nih, P2 otomatis nih ke pemrosesan selanjutnya yang jalan itu P2 kan? Jelas P2. Dari 21 ditambah 3 hasilnya berarti 24. Nah, 24 ini siapa sih yang bakal diproses selanjutnya? Ya jelas P3. Kenapa P3? Karena P3 di bawah P2 gitu. Yang antri siapa aja? Jelas P4, P5, P6, P1, dan yang terakhir P2. Udah ngerti dong kenapa si P2 ini sisa burst time-nya jadi 4? Ya karena tadi dikurangi 3. 3 itu apa? 3 itu time quantum gitu. Jadi supaya jelas saya ulang-ulang terus. Nah, dari time millisecond ke 24 ini kita lanjut nih, pasti proses kan? Yang proses apa? Yang proses itu P3. Kenapa P3? Karena ya P3 ini yang hijau. Ini sebenarnya penggambaran aja sih. Yang hijau supaya gampang gitu loh di ininya, dimengertinya. P3 dari 24 ditambah 3 hasilnya adalah 27. Nah, siapa yang diproses sekarang? P4. Jelas kan? P4. Yang antri siapa aja? P5, P6, P1, P2, tapi nggak ada P3. Kenapa nggak ada P3? Karena P3 itu burst time-nya itu yang terakhir adalah 3. Yang mana 3 dikurang 3 hasilnya 0. Yang mana berarti P3 ini selesai prosesnya. Dia selesai di 27. Gitu. Dia berangkat dari 24, selesai maksudnya dia tuh berangkat di 0, selesai di 27. Cuma dia di proses terakhir itu di 24,
dan selesai di 27. Begitu teman-teman. Makanya langsung di-delete, dia udah nggak ada lagi. Karena ngapain juga P3 ditulis P3 dalam kurung 0 burst time 0 itu nggak usah, karena ya emang nggak usah diproses lagi gitu. Jadi yang sekarang ini P2 di posisi paling terakhir gitu. Nggak ada P3. Karena P3 apa? Prosesnya udah selesai. Gitu. Nah, sekarang otomatis yang diproses P4 dong. Nah, kenapa P4? Karena yang warnanya hijau gitu. Yang tadi P4 itu di bawahnya P3 gitu. P4 nih jalan. Dari 27 ditambah 3. Hasilnya adalah 30. Nah, di 30 ini siapa yang bakal diproses? Jelas, yaitu P5. Kenapa P5? Karena P5 di bawahnya P4. Dari P5 siapa aja yang bakal ngantri? Yaitu P6, P1, dan P2. Begitu teman-teman. Nah, ini udah jelas ya. Terakhir P4, maaf. Nah, kenapa P4 ini sisa 1 burst time-nya? Karena tadi P4 itu dalam proses sebelumnya burst time-nya adalah 4. Lalu ketika proses dikurang 3. 3 dari mana? 3 itu adalah si time quantum yang kita pakai. Yang mana berarti 4 dikurang 3 hasilnya 1. Lalu ya udah satunya ini dibawa lagi buat ngantri terakhir nanti. Jadi P4 ini sisa 1 kali pemrosesan lagi. Sekarang P5 nih. Jalan dong. Dengan burst time satunya itu, P5 jalan. Ke time millisecond ke berapa sih? Kalau misalkan menggunakan yang dari tadi kan kita naiknya 333 gitu ya. Tapi sekarang kita ke time millisecond ke 31. Nah, kenapa 31, Bang? Kan dari tadi kan apa namanya time millisecond itu kita naiknya 33333. Kenapa sekarang 1? Ya jelas, karena proses yang dimiliki si P5 ini sisa 1. Jadi untuk menggambarkan ini visualisasian bagaimana si prosesnya telah tiada, itu ya kita stop dulu ke si total pemroses terakhirnya itu. Kenapa kita berhenti di 1? Ya karena 1 juga itu kurang dari 3 gitu teman-teman. Jelas ya. Jadi sekarang lanjut di time millisecond ke 31 ini siapa yang bakal diproses? Jelas, karena di bawahnya P5 itu ada P6, berarti yang diproses adalah P6. P6 dengan burst time 6. Siapa aja sih yang bakal ngantri? Ya jelas dong, di bawah P6 itu ada P1, P2, dan P4. Yang mana berarti yang mengantri adalah P1, P2, dan P4. Nggak ada P5-nya lagi, karena P5 sudah habis. Gitu. Lanjut. Yang jalan pasti P6 dong. 31 ditambah 3, hasilnya adalah 34. Nah, kenapa ini kita loncat 3 lagi? Ya karena tadi, ini kan si burst time-nya P6 ini masih lebih banyak daripada 3. Berarti masih bisa dong buat berjalan. Bahkan dia kalau misalkan dari 31 ini, dia bisa jalan 2 kali lagi. Gitu. Jadi dia tetap menggunakan rules yang sebelumnya. Jalan 3 kali sesuai dengan time quantum. Yang mana time quantum ini sama dengan 3. Lanjut, pemrosesan P6 kan? Jelas, habis P6 ini pasti muncul P1. Kenapa P1? Karena tadi P1 itu di bawah P6. Gitu, teman-teman. P1 dengan burst time-nya 2. Yang antri P2 dan P4. Masih ada satu lagi dong, P6. P6-nya burst time-nya berapa? Sisa 3. Karena apa? Karena 6 tadi dikurang time quantum sama dengan 3, hasilnya 3. Gitu. Lanjut nih, di time quantum, mohon maaf, di time millisecond ke 34, dia memproses P1 dong otomatis. Lalu, hasil yang akan selesai diproses, itu ke time millisecond ke berapa nih teman-teman? Betul, ke 36. Kenapa 36? Karena burst time dari P1 itu sisa 2. Gitu. Jadi simpel aja, kita ngelihat si burst time, sisa burst time terakhir aja gitu.
ketika burst time itu masih kurang dari time kuantum dan sudah kurang dari time kuantum, itu otomatis kita berhenti di situ gitu loh. Karena ya itu untuk kita memvisualisasikan kalau misalkan si proses itu udah selesai gitu teman-teman. Nah, berhubung P1 ini udah nggak ada di bagian time millisecond ke-36 ini yang akan diproses, kalau ini masih sesuai rules ya, otomatis yang naik adalah P2, P4, dan P6. Nggak akan lagi si P1 itu ikut ngantri. Karena apa ya? Karena tadi P1 udah habis. Kan burst time sebelumnya itu sisa 2. Gitu teman-teman. Sekarang nih, dari time millisecond ke-36, siapa yang akan diproses? Jelas, P2 dengan burst time 4. P2 dong. Dia memproses sampai ke berapa? Ke time millisecond ke-39. Nah, dari time millisecond ke-39 ini, siapa nanti yang akan diproses? Ya jelas, P4 dan P6 dan P2. Gitu. P4, sisa burst time-nya 1. P6, sisa burst time-nya 3. Dan P2, sisa burst time-nya adalah 1. Gitu. Kenapa 1? Ya karena tadi sebelumnya P2-nya itu burst time-nya itu 4. Dikurang time quantum 3 sama dengan 1. Gitu. Jalan dong lagi nih proses nih. Siapa yang jalan? P4. P4 yang jalan dari 39 ke 40. Kenapa ke 40? Karena P4 tadi burst time-nya sisa 1. Jadi dia jalan cuma sekali. Dari 39 ke 40. Hilang dong P4 ini. Maka yang diproses adalah P6. Yang antri siapa? P2 doang. Kenapa nggak ada P4? Karena P4 prosesnya udah selesai. Burst time sebelumnya dari P4 adalah 1. Kita naik 1, hasilnya 40, 1 dikurang 1, ya 0. Selesai. P4 selesai. Sekarang yang akan diproses dan yang menunggu untuk diproses adalah P6 dan P2. Yang mana P6 ini si burst time-nya adalah 3. Dan P2 burst time-nya adalah 1. Kita lanjut nih proses. Di time millisecond ke-40, yang akan diproses pasti P6. Jelas, dari 40 ditambah 3, hasilnya adalah 43. Kenapa 43 ya? Karena dia jalannya 3 kali. Kenapa jalannya 3 kali? Karena time kuantumnya 3 kali. Gitu. 43. Siapa yang akan diproses? P2. Tapi di sini nggak ada lagi yang ngantri. Karena apa? P6 udah habis. P6 udah habis karena tadi di proses itu terakhir itu dia jalan 3 kali. Ya, sesuai dengan time kuantumnya nih. Sedangkan burst time-nya sisa si punyanya P6 ini sisa 3. Jadi 3 dikurang 3 hasilnya 0. 0 kalau misalkan dijadi burst time ya udah hilang, prosesnya udah selesai berarti. Gitu. Otomatis yang tersisa adalah P2 dong terakhir. Nah, P2 yang akan diproses akan menghasilkan ke time millisecond terakhir yaitu 44. Yang mana ini udah kosong selesai, semua proses terselesaikan. Gitu teman-teman. Nah, maka dari itu kita ambil nih hasilnya. Set. Ya, ini cara dapat angka-angka ini gimana sih? Nah, aduh, ini ngalangin kayak. Nah, oke udah nggak ngalangin. Gini nih caranya ya teman-teman. P1 hasil dari pemrosesan terakhir si P1 ini berapa? Di time millisecond ke berapa? Yang mana P1 ini seperti yang bisa kita lihat, dia itu terakhir pemrosesannya di 34. Kita taruh dong 34 dikurang 6. Nah, 6 ini tuh dari mana sih teman-teman? 6 itu dari berapa kali dia jalan. Gitu. Berapa kali dia jalan. Jadi P1-nya itu berapa kali sih dia jalan? Yang mana ini berarti 1 nih yang di awal di time millisecond 0 sama di time millisecond 18. Udah dia cuma 2 kali jalan. Nah, kenapa hasilnya 6? Karena setiap sekali jalan dia jalan itu selama 3 millisecond. Ya, kenapa 3 millisecond? Karena time kuantumnya itu 3 millisecond. Nah, berarti setiap jalan kan 3 tuh. Nah, sedangkan dia 2 kali jalan. Berarti kan 3 kali 2.
3 kali 2 hasilnya adalah 6. Berarti tinggal dimasukin aja nih. 34 dikurang 6 sama dengan berapa? Sama dengan 28. Aduh, nutupin gak ya? 28 gitu. Terus di P2 ini sama sih ke bawah sama semuanya, tapi saya jelasin lagi aja supaya lebih gampang untuk dimengerti. P2 nih terakhir diproses dia di milisecond ke berapa? Ke 43. Jelas kan? Ini nih 43, sebelahnya 44 di hampir terakhir. Kenapa 43 ya? Karena ini dia terakhir proses. Ini kita ngegini-giniin tuh supaya buat apa sih? Nah, nanti ini tuh kita buat nyari si average time-nya. Average waiting time gitu. Jadi rata-rata lama waktu kita menunggu ini cara dapetin rumusnya itu caranya seperti ini. P2 terakhir pemrosesan ada di time millisecond ke 43. Dikurang 9. Apa dikurang 9? Berarti kita cari dulu nih P2 ini jalan berapa kali. Pertama nih di time millisecond 3, 1 nih dia jalan. Mana lagi kita cari P2? Nah nih di time millisecond ke 21 dia jalan. Kita cari lagi. Nah, ini di time millisecond ke 34. Mohon maaf, 36. Nah, berarti kan dia total jalan itu 3 kali ya, teman-teman ya. 3 dikali 3. Berarti kan? Nah, kenapa 3 dikali 3? Karena 3 kali dia jalan, dan setiap jalannya itu dia 3 millisecond. Kenapa 3 millisecond? Karena time kuantumnya 3. Gitu. Sesuai dengan rules-nya round robin. Yaitu proses akan berjalan sesuai dengan time kuantum. 3 dikali 3 sama dengan 9. Yang mana berarti 43 dikurang 9. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 34. Gitu. Seterusnya sampai P6. Menggunakan teknik yang sama ya teman-teman ya. Nah, maka hasilnya adalah rata-rata waktu tunggu atau average waiting time AWT sama dengan kita jumlah nih ya, kita sum dari bawah dari atas dari P1, P2, P3, P4, P5, P6 itu hasilnya itu kita sum, kita summarize, kita tambah gitu semuanya. Yang mana hasilnya adalah 177 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena total prosesnya adalah 6 dan untuk kita mencari rata-rata itu rumusnya seperti ini kan. Total data maksudnya si data dibagi total data gitu loh. Hasil penyebelahan data dibagi total data. Yang mana ini hasilnya berarti kan 177 per 6 sama dengan 29,5. Hasilnya itu tuh 29,5. Yang mana ini 29,5 ini adalah average waiting time untuk si gain chart dengan proses seperti ini dan menggunakan algoritma round robin non preemptive. Seperti itu teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Gitu aja sih kalau misalkan untuk round robin non preemptive. Oke, kita lanjut ke round robin yang preemptive. Oke, sekarang kita lanjut ke round robin yang preemptive ya teman-teman. Yang mana si proses round robin preemptive ini kurang lebih ya sama seperti round robin yang non preemptive. Bedanya adalah dia itu cuma di perbedaan si arrival time dari si datanya, dari si prosesnya. Gitu. Jadi kalau misalkan yang non preemptive tadi arrival time-nya itu kan semua proses sama. Yang mana kalau misalkan sebelumnya itu arrival time-nya adalah 0 semua tuh setiap proses. Sedangkan yang primitif ini dia arrival time-nya beda-beda. Nah udah yang membedakan itu aja. Kita baca dulu nih ya rules-nya. Jelas kalau round robin itu proses dilakukan berdasarkan time quantum. Lalu setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum, time quantum nih, waktu kuantum yang sudah ditentukan. Nah, time quantum yang sudah kita tentukan adalah 3, gitu kan? Nah, terus proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum.
gitu ya, kayak tadi ya, kayak ganti-gantian gitu. Gantian naik gitu. Lalu yang terakhir, proses round robin primitif digunakan jika setiap proses memiliki arrival time berbeda-beda gitu. Jadi pembedanya itu aja kok di bagian si arrival time-nya doang. Oke, kita lanjut ke pemaparan contoh. Nah, time quantum yang kita gunakan juga 3 ya, sama ya. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat nih, gain chart-nya ini beda ya sama yang tadi. Kalau tadi kan semuanya panjang-panjang tuh. Nah, sedangkan ini ada yang pendek-pendeknya. Ini apa sih? Maksudnya apa? Ada yang pendek-pendek ini. Nah, nanti kita akan selidiki lebih lanjut nih. Kita akan contohkan. Otomatis pertama-tama kita akan mulai di time millisecond ke 0. Yang mana di time millisecond ke 0 ini yang datang, yang arrival time-nya 0 adalah P1. Nah, ini datanya nih ya, si prosesnya nih ya teman-teman ya. P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 8. Ini burst time-nya semua masih sama kayak yang tadi, bedanya cuma di arrival time-nya. Nah, P1 arrival time-nya 0, P2 AT atau arrival time-nya itu 2, P3 AT-nya 4, P4 AT-nya 6, P5 AT-nya 8, P6 AT-nya 10 gitu. Oke, kita lanjut. Dari time millisecond ke 0, siapa yang bakal diproses? Jelas, P1. Kenapa P1? Karena P1 arrival time-nya adalah 0. 0 apa? 0 millisecond gitu. Siapa dong yang bakal diproses? Siapa dong yang bakal nunggu? Nggak ada. Karena nggak ada yang arrival time-nya 0 lagi selain P1 gitu. Jadi nggak ada yang ikut nunggu nih di time millisecond ke 0. Jadi dia sendiri nih P1 yang bakal diproses. Nah, karena prosesnya ini cuma satu kan, ya otomatis ya P1 nih yang bakal diproses. P1 dong. Dia jalan ke berapa? Jalan ketiga. Cuma di 2 ada yang ikut tunggu. Ada yang datang maksudnya. Yaitu P2. Kenapa P2 datangnya di time millisecond ke-2? Terlambat nih, 2 nih. Ya bukan terlambat, karena P2 arrival time-nya itu adalah 2 millisecond nih, sesuai dengan prosesnya nih ya teman-teman ya. Proses dari si P2 arrival time-nya itu 2. Nah, berarti dia datang ke time millisecond ke-2 gitu. Yang mana berarti di gain chart di time millisecond ketiga itu yang ada yang muncul adalah 2 dan 1. Kenapa 2 duluan? Kan tadi perasaan 1 ya diproses. Ya ini kenapa kayak begini? Karena sesuai dengan apa? Sistemnya si round robin, rules-nya si round robin. Setelah diproses, dia ngantri ke paling bawah. Gitu, teman-teman. Maka dari itu, yang ngantri, yang paling baru ngantri, itu dia yang paling baru diproses. Yang paling lama ngantri maksudnya. Yang paling lama ngantri itu dia paling baru diproses. Gitu. Diproses dong nih, P2 dengan burst time-nya 10, set diproses. Keberapa? Ke-6 dong. Udah pasti. Tapi sebelum dia ke-6, ada 4. Ada millisecond, time millisecond keempat. Dia berhenti dulu nih. Nggak berhenti dulu sih. Ini maksudnya kayak, simpelnya kita berhenti lah ya. Dia sebenarnya tetap jalan kan. Ini kan millisecond, jadi jalannya cepet banget gitu. Aslinya kalau di pemrosesan CPU-nya. Cuma karena kita ini menjelaskan per millisecond-nya, maka dari itu kita gambarkannya sebagai berhenti dulu sebentar gitu. Berhenti. Siapa yang datang? P3. Kenapa P3 yang datang? Karena P3 arrival time-nya adalah 4. 4 apa? 4 millisecond. Sekarang di gain chart yang sekarang ini kita udah jalan sampai ke time millisecond keempat. Otomatis di time millisecond keempat ini P3 yang keluar. P3 yang ikut nunggu gitu. Lanjut ya. Pada di sini nih, dari sini yang masih diproses masih P2 dong, karena P4 ini maksudnya P3 ini dia cuma datang doang, nggak langsung diproses. Dia ngantri dulu dong gitu. Jalan ke time millisecond ke-6.
Lalu siapa selanjutnya yang akan diproses? Jelas, P1. Karena apa? Sebelumnya yang udah nunggu, sebelumnya yang udah nunggu P2 itu adalah P1. P1 di bawahnya P2, ya kan? Ya otomatis yang naik P1. Siapa nih pertanyaannya yang bakal ngantri? P3 dulu kah? Apa P2 dulu? Nah, jawabannya adalah P3 dulu yang akan ngantri, lalu P2. Lalu P4. Ini kenapa P4? Oh, P4. Ah iya, maaf. Karena P4 arrival time-nya itu 6 milisecond. Nah, kenapa P4 itu dia ngantrinya setelah apa namanya? Setelah P3 gitu. Ya, setelah P3. Karena P3-nya datang duluan gitu, teman-teman. Jadi P1 yang akan diproses nanti, lalu yang menunggunya adalah P3, P4, P2 dan selesai. Udah gitu. Nah, ini kan diproses nih. P1 nih. Emang rada rumit sedikit ya. Cuma logiknya kalau misalkan teman-teman pelajari akan lebih mudah kok nanti. Di P1 nih ada lagi nih sebelum si proses ini kan P1 ini akan proses sesuai dengan time quantum yaitu 3. Yang mana time millisecond yang kita udah sampai ini kan 6 ditambah time quantum yaitu 3 itu hasilnya 9. Tapi sebelum sampai 9 itu ada yang datang dulu nih yaitu P5. Dia datang di arrival time di 8 millisecond. Yang datang apa? P5 dengan burst time 4. Nah, datang kan nih. Lalu di time millisecond ke-9 yang akan diproses siapa? Jelas yang akan diproses itu adalah P3. Karena P3 itu ngantri pas banget di bawahnya P1. Kenapa bisa gitu? Ya karena sebelumnya yang diproses itu adalah P1 gitu. P3 di bawahnya bakal siapa aja sih? Jelas. P4, P2, baru masuk nih P5. Baru setelah itu P1. Gitu teman-teman. Jadi gampangnya adalah kalau misalkan ada arrival time yang sebelumnya yang baru datang gitu, lalu apa namanya di pemrosesan berikutnya, pokoknya si proses sebelumnya itu ditaruh di paling belakang, di paling bawah gitu. Jadi yang bakal nunggu duluan itu si yang arrival time-nya yang datang setelah diproses gitu. Kalau misalkan kurang jelas mungkin kita lakukan sekali lagi ya karena ini masih ada satu lagi pemrosesan yang belum keluar yaitu P6. Kita lanjut nih. Udah jelas dong. Ini ada P3 yang akan diproses nih karena P3 berwarna hijau ya teman-teman ya. P3 yang akan diproses. 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12 kan? Tapi sebelum masuk ke 12 dia berhenti dulu di 10. Kenapa berhenti di 10? Karena ada P6. Kenapa P6 datangnya di time millisecond ke-10? Ya karena arrival time dari P6 adalah 10. 10 apa? 10 millisecond. Gitu. Jadi P6 itu datang di time millisecond ke-10. Yang mana otomatis di time millisecond ke-12 yang akan diproses adalah P4. Betul? Yang ngantri adalah P2, P5, P1, dan P6. Gitu teman-teman. Lalu terakhir adalah P3. Kenapa P3 paling terakhir? Ya karena yang sebelumnya diproses adalah P3. Dan sesuai dengan aturan round robin, yang setelah dia udah selesai diproses, dia akan ngantri ke paling belakang. Gitu teman-teman. Nah, setelah kayak gini udah gampang sih, karena semua proses ini udah masuk ke dalam antrian game chart-nya. Yang mana berarti setelah ini kita akan melakukan pemrosesan yang sama seperti round robin yang non-preemptive gitu. Nggak ada lagi yang datang-datang terlambat gitu teman-teman. Ini
udah seperti biasanya lagi, udah seperti sebelumnya. Yang mana P4 diproses, hasilnya P4 itu bersama 7 di kurang 3, time millisecond 12 ditambah 3, hasilnya adalah 15. Yang akan diproses adalah P2 dengan burst time 7, dan yang ngantri adalah P5, P1, P6, P3, dan terakhir P4. Kenapa burst time-nya kenapa burst time dari P4 itu sisa 4? Karena 4 dikurang 3. Kenapa dikurang 3? Karena time kuantumnya adalah 3. Gitu. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Gitu, teman-teman. Ini saya perasaan bisa annotate ya harusnya. Ini kelihatan nggak ya kalau annotate? Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar ya, terus dulu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke selanjutnya. Yang akan diproses udah jelas karena P2 itu berwarna hijau ya. Berarti yang akan diproses adalah P2. Ya kan? Time millisecond sebelumnya adalah 15. Ditambah time quantum, hasilnya adalah 18. Di time millisecond ke-18 ini, siapa yang akan diproses? Jelas, P5. Yang akan ngantri adalah P1, P6, P3, P4, dan terakhir P2. Gitu, teman-teman. P2 sisa burst time-nya adalah 4. Kenapa 4? Sama seperti P4 tadi. Dia kan tadi kan sama-sama 7 ya. P4 dan P2 ini sama-sama 7 ya burst time-nya. Terus sekarang juga hasilnya sama-sama 4. Ya karena tadi 7 dikurang 4. Maaf, 7 dikurang 3. 7-nya dari mana? 7-nya dari si burst time-nya kan? 3-nya dari mana? 3-nya dari si time kuantumnya. Gitu. Yang mana 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4. Gitu. Nah, kita lanjut nih. Dari time millisecond ke-18, kita tambah 3. Yang jalan adalah P5 dong, jelas. 18 ditambah 3 adalah 21. Siapa yang akan diproses dalam time millisecond ke-21 ini? Jelas adalah P1. Kenapa P1? Karena P1 itu di bawahnya P5. Yang akan ngantri siapa aja? Yang akan ngantri adalah P6, P3, P4, P2, dan terakhir P5. Gitu, teman-teman. Kenapa P5 yang terakhir? Ya sesuai dengan peraturan Round-Robin yang telah diproses akan ngantri ke paling bawah. Dan sisa burst time dari P5 adalah 1. Kenapa hasilnya 1? Karena sisa burst time sebelumnya adalah 4. Dikurang 3 sama dengan 1. Gitu. Udah tahu dong kenapa dikurang 3? Gitu ya, teman-teman. Lanjut nih, di time millisecond ke-21, yang akan diproses itu apa sih? Jelas, P1. P1 dalam kurung 2, yang mana itu burst time-nya 2 ya. Dia akan pindah ke paling belakang dong, paling bawah jelas. Nah, yang akan diproses adalah P6 dalam time millisecond ke-23. Oh iya, maaf. Kenapa dari 21, dari time millisecond ke-21, dia loncatnya ke 23? Kenapa nggak 24? Ya karena ini, P1 sisa burst time-nya adalah 2. Gitu. Maka pemrosesan hanya berjalan 2 millisecond. Sisa 2 millisecond itu sisa burst time dari si pemrosesan terakhir. Gitu, teman-teman. Yang mana pemrosesan terakhir ya tadi P1 ini. Yang mana dari time millisecond ke-21 lalu hasilnya ke 23. Nah, setelah ini yang akan diproses pasti P6 karena tadi P6 itu di bawahnya P1. Yang akan nunggu siapa aja? P3, P4, P2, P5.
udah selesai. Nggak ada lagi P1. Karena apa? P1 pemrosesannya sudah selesai. Gitu. Jadi sekarang sisa 5 proses yang belum selesai. Kita lanjutkan sampai selesai dulu ya teman-teman. Dari time millisecond ke-23, siapa yang akan diproses? Jelas, P6. Kenapa yang diproses P6? Karena ini yang warnanya hijau ya, karena dia emang giliran dia nih yang akan diproses. Bertime-nya kan 9. Masih lebih besar daripada 3 dong. 3 itu kan time kuantumnya ya. Yang mana berarti time millisecond ke-23 ditambah 3 hasilnya adalah 26. 26, siapa yang akan diproses di time millisecond ke-26 ini? Jelas adalah P3. Kenapa P3? Karena P3 itu di bawahnya P6. Gitu teman-teman. P3 dengan berstem 3. Siapa aja yang akan ngantri di pemrosesan time millisecond ke-26 ini? Yaitu P4, P2, P5, dan yang terakhir P6. P6 sisa burst time-nya adalah 6. Kenapa sisa burst time-nya adalah 6? Karena sebelumnya P6 memiliki burst time 9. Dikurang dengan time kuantumnya itu 3. Hasilnya adalah 9 dikurang 3. Ya kan? 9 dikurang 3, hasilnya adalah 6. Gitu. Sekarang, di time millisecond ke-26, yang akan diproses adalah proses keberapa? Betul, proses ketiga. Karena burst time dari P3 masih 3, masih sama dengan 3 ya, time kuantumnya kan 3, maka time millisecond kita akan berhenti di 29. Tapi P3 ini akan hilang. Jelas, yang akan diproses adalah P4 kan, karena P4 ini berada di bawahnya P3. Tapi yang menunggu itu hanyalah P2, P5, P6, tidak ada P3. Karena P3 pemrosesannya sudah selesai. Karena sebelumnya, pemrosesan sebelumnya, burst time dari P3 itu adalah 3. Dan kita udah jalan 3 kali lagi. Maksudnya, udah jalan 3 millisecond. Gitu. Jadi kan 3 dikurang 3 hasilnya 0. Yang mana ketika hasilnya 0, proses yang hasilnya 0, proses yang burst time-nya 0, itu hasilnya berarti proses sudah selesai dikerjakan. Atau proses sudah hilang. Gitu. Kita lanjut. Time millisecond ke-29. P4 memiliki burst time 4. Masih di atas 3. Berarti kita bisa jalan nih 3 kali. Dari time millisecond 29, yang jalan 4 kan, yang jalan P4, itu dari 29, jalan 3 kali. Jalan 3 kali itu maksudnya 3 millisecond ya. Hasilnya adalah 32. Siapa yang akan diproses setelah P4? Hasilnya adalah P2. Kenapa P2? Karena P2 berada di bawahnya P4. Begitu. Siapa aja yang akan nunggu? Yaitu udah pasti P5, P6, dan terakhir P4. P4 ini bakal masih ada ya, karena burst time dari P4 ini masih ada. Tersisa 1 burst time. Kita lanjut. Dari time millisecond ke-32, yang akan diproses adalah P2. Jelas dong ya. Kenapa P2? Karena sebelumnya tadi, yang diproses sebelumnya adalah P4 kan. Nah, habis P4 ya P2. Gitu. P2 akan jalan karena P2 ini burst time-nya adalah 4 ya, masih lebih besar daripada 3. 3 itu time kuantum. Dari 32 berarti ditambah 3, hasilnya adalah 35. Dari 35 ini, time millisecond ke 35 ini, siapa yang akan diproses selanjutnya? Ya jelas, karena di bawahnya P2 adalah P5, berarti yang jalan adalah, betul, P5. P5 dengan sisa burst time 1. Siapa aja yang akan ngantri? Betul, P6, P4, dan yang terakhir yang sebelumnya udah jalan adalah P2. Nah, burst time-nya udah pada kecil-kecil nih, teman-teman. Kita lanjut. Karena P5 ini di paling atas dan dia warnanya hijau juga ya, maka P5 akan jalan. Lalu,
time millisecond yang dihasilkan adalah 36. Nah, kenapa 36? Karena burst time yang dimiliki oleh P5 hanyalah satu. Yang mana satu ini kurang dari time kuantum 3. Karena jatah jalan setiap proses itu kan 3 millisecond ya. Gitu, teman-teman. Maka dari itu, time millisecond yang kita dapatkan dari proses terakhir itu kan 35 ya. Ditambah satu. Satu ini ya burst time-nya. Dan maka dari itu juga otomatis P5 itu selesai prosesnya. Hilang. Jelas dong, dari 36 ini siapa yang akan selanjutnya diproses? Selanjutnya adalah 30, P6. P6 dengan burst time 6. Siapa aja yang akan nunggu? Jelas, P4 dan P2. Nah, terus selanjutnya dari sini kan udah kelihatan nih, si P5-nya itu udah hilang. Ya kenapa udah hilang? Karena prosesnya udah selesai. Lanjut ya. Di time millisecond ke-36 ini, siapa yang akan diproses? Jelas, P6. Karena P6 ini berada di paling atas. Karena burst time dari P6 ini masih, sisanya ini masih ada 6, yang mana 6 ini masih lebih daripada 3, maka time millisecond-nya akan berjalan 3 dong, sesuai dengan time quantum. 36 ditambah 3 hasilnya adalah 39. Dan selanjutnya yang akan jalan, yang akan diproses di time millisecond ke-39 ini adalah P4, P2, dan P6 yang terakhir. Begitu, teman-teman. Kenapa P6 sisa burst time-nya 3? Karena P6 tadi, proses sebelumnya memiliki burst time 6, dikurang 3, 3 itu time quantum, hasilnya adalah 3. Begitu. Nah, di time millisecond ke-39 ini, siapa yang akan diproses? Jelas, P4. P4 akan diproses dari time millisecond ke-39 ke time millisecond ke-40. Kenapa ke-40? Karena burst time-nya sisa 1. Begitu. Jelas, kalau seperti ini, P4 dengan burst time 1 dikurang jalan sekali 1. Berarti 1 dikurang 1 hasilnya 0. Yang mana ketika hasilnya 0, berarti proses selesai gitu. P4 hilang dan yang akan diproses selanjutnya adalah P2, yang akan ngantri adalah P6. Udah selesai sampai situ. Enggak, karena prosesnya semua belum selesai. Belum selesai semua. Kita lanjut nih, di time millisecond ke-40, siapa yang akan diproses? P2 dong jelas, karena P2 paling atas. Yang diproses P2. Jalan dari time millisecond ke-40, jalan ke 41. Kenapa 41? Karena burst time yang dimiliki oleh P2 adalah 1. Jadi dari 40, dia naik ke 41. Karena burst time-nya yang dimiliki oleh P2 hanyalah 1. Dimana itu kan kurang dari time quantum. Kurang dari 3. Gitu. Jelas dong, P2 ini pasti habis nilainya. Yang mana ketika nilai dari suatu proses habis, atau burst time dari suatu proses habis, itu berarti si prosesnya sudah selesai gitu. Lanjut ya, di time millisecond ke-41, siapa yang akan terakhir kali diproses? Jelas, karena tersisa P6. P6 dengan burst time terakhirnya, yaitu 3. Kenapa nggak ada P2? Karena P2 udah habis. Gitu kan. P6 nih diproses. Kan kotaknya tuh P6. Terus dari kan P6 ini burst time sisa 3 ya. Dan pas time quantumnya itu adalah 3. Ya sudah. Dari P6 ini burst time 3 dikurang time quantum 3. Hasilnya 0. Kita berhenti di time millisecond ke-44. Ya. Hasilnya tetap sama round robin non predictive tadi, yang mana hasil dari pemrosesan terakhirnya itu berhenti di time millisecond ke-44. Begitu. Habis semua proses sudah selesai diproses.
Sekarang kita cari average waiting time-nya. Nah, ini ada rada beda nih. Kalau sebelumnya kan kita average waiting time-nya itu 69, 69, 69 gitu kan. Karena ya udah sesuai dengan jalannya aja. Nah, kalau sekarang beda, ada yang 11, tuh ada yang 7, ada yang 12, ada yang 16. Nah, ini gimana sih? Maksudnya gimana? Kalau kalau sesuai rumus sih sebenarnya sama aja ya, teman-teman. Cuma bedanya ini tadi kan di arrival time-nya. Yang mana rumus dari pengambilan ini, pengambilan waiting time setiap prosesnya itu adalah apa namanya? terakhir terakhir diproses dikurang dalam kurung berapa kali dia jalan ditambah arrival time gitu. Yang mana berarti P1 nih, kita contohnya nih, P1 itu terakhir diproses dia di 21 kan. Kita taruh dong 21 dikurang 6. 6 dari mana? 6 berarti kita cari dulu nih. Ini kan rumusnya itu dia dia jalan berapa kali, dia diproses berapa kali, maksudnya dia jalan berapa kali gitu. Dia jalan berapa ms ditambah arrival time ya. P1 nih, 1 di P0 nih. Maksudnya di timer second ke 0. Dan di timer second ke 6, 2 nih. Jadi dia jalan 2 kali. Yang mana berarti 2 dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena dia setiap jalan itu 3 milisecond. Kenapa 3 milisecond? Karena time kuantumnya adalah 3 milisecond. Yang berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita taruh deh 6-nya di sini. Oh, tapi kalau misalkan sesuai dengan rumus, 6 itu belum selesai. 6 ditambah arrival time. Kebetulan karena proses 1 memiliki arrival time 0, ya berarti 6 ditambah 0 hasilnya tetap 6. Gitu kan? Karena arrival time-nya 0. Ya udah dong, berarti hasilnya udah mutlak. 6 doang. Nah, 6 kita taruhlah di sini. 21 dikurang 6, hasilnya adalah 15 gitu. Simple aja sih, teman-teman. Kita lanjut ke P2. Terakhir diproses, dia itu di time millisecond ke 40. Ya kan, ini ya, teman-teman ya. Nah, terus dia berapa kali diproses sih? Kita cari dulu nih, P2, berapa kali dia diproses? 1 di time millisecond ke 3 nih. Lalu kita cari lagi. Nah, ini 2 di time millisecond ke 15. Lalu, nah ini 3 di time millisecond ke 32. Yang mana ini menghasilkan nilai 9. Kenapa 9? Karena dia jalannya 3 kali dikali 3. Kenapa 3? Kenapa dikali 3 gitu? Karena 3 ini adalah total si time kuantumnya gitu. 3 dikali 3 hasilnya 9. Lah, ini kenapa hasilnya 11, Bang? Karena dari 9 tadi ditambah arrival time gitu, teman-teman. Bedanya kalau misalkan di primitif ini dia cuma ditambah, sebenarnya rumusnya itu sama aja. Ditambah arrival time-nya juga gitu. Coba berhubung di proses sebelumnya, maksudnya di algoritma sebelumnya, semua prosesnya itu arrival time-nya 0 ya. Maka dari itu ya udah hasilnya sesuai dengan berapa kali di jalanannya. Hasil dari ini ya nih. Hasil dikurangnya. Yang mana berarti kembali ya tadi ya. Balik ya. Hasilnya itu 11 ya. 9 ditambah 2, arrival time-nya kan 2 ya. Hasilnya 11. Yang mana berarti 40 dikurang 11 hasilnya adalah 29. Nah, P3 nih, kita cari. P3 terakhir diproses di 26. Nih, time millisecond ke 26. Dia udah jalan berapa kali sih? Seperti yang kita lihat, kalau kita track back ke belakang, dari time millisecond ke 26, dia itu cuma jalan sekali. Cuma jalan sekali. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 3. Ya kan? Dia berarti jalan cuma 3 ms doang. Kenapa 3 ms doang?
Ya, karena time quantumnya 3. Gitu. Nah, kan kita udah dapat nih, dia jalan cuma 3 ms. Ditambah 4. Yang mana 3 tambah 4, hasilnya 7. Gitu, teman-teman. 26 dikurang 7, hasilnya adalah 19. Nah, itu kita berlakukan ke seterusnya juga. Untuk P4, P5, dan P6. Yang mana menghasilkan rata-rata waktu tunggu atau AWT sama dengan 138. Summarize dari 15, 29, 19, 27, 23, 25. Kita jumlahkan semuanya ya. Hasilnya adalah 138 kurang dibagi atau per 6. 6 ini apa sih? Ya tadi, 6 ini adalah total proses yang kita proses gitu. Ini untuk mencari rumus untuk mencari rata-rata si waktu tunggunya. Nah, yang mana 138 per 6 atau 138 dibagi 6 itu hasilnya adalah 23. 23 ini berarti 23 apa? 23 ms. Berarti dengan menggunakan proses seperti ini, data seperti ini isinya, dan menggunakan metode round robin primitif, average waiting time atau rata-rata waktu tunggu yang dihasilkan adalah sekitar, bukan sekitar sih, ini udah fix, 23 milisecond. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih teman-teman.